Halo, selamat datang di Nick Channel bersama saya Nikolai Indra Rajasa. Bersama saya kali ini ada dua orang kawan-kawan saya dari Lab Sito nih. Para pemirsa sekalian, ada Bu Indah dan Dr. Rendra. Saya ingatnya beliau punya ear soalnya. Saya lagi mikir, saya Rendra, sebentar, puisi. Oh, dia nyaut, Rendra. Tapi sebenarnya beliau puitis juga sih. Puitis. Jadi gimana kalau mulai dengan baca puisi? Bukan itu ya? Bukan itu rencana kita hari ini ya? Oke, sebelum kita mendengarkan Dr. Rendra baca puisi nih, Iya. malah kita nggak fokus ke labnya ya kan? Boleh nggak ceritain dulu Bu Indah, apa sih Lab Sito, apa sih kelebihannya, dan kenapa orang memilih Lab Sito? Monggo. Oke. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Indah. Kebetulan saya di laboratorium klinik Sito, saya sebagai GM untuk technical. Sebelah saya ada Dr. Rendra. Beliau adalah dokter untuk okupasi. Jadi boleh sedikit saya cerita tentang Lab Sito. Jadi Lab Sito ini memang based on-nya kami lahir di Semarang. Pasti teman-teman di kami semua tahu Semarang gitu ya, karena kita di kota yang sama. Lahir pada 10 April tahun 1967, didirikan oleh Bapak Haji Ahmad Juahir ya. Jadi sekarang totally sudah 52 tahun kami berdiri, 52 tahun juga kami sudah melayani banyak lapisan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan di laboratorium klinik Sito. Alhamdulillah juga mulai tahun 2010 yang selama ini kita eksis di Jawa Tengah, mulai 2010 kita sudah mulai ekspansi ke Jakarta, ke Bogor, bahkan sampai Jayapura dan Merauke, Dok. Iya. Okay. Ya, jadi totally kami sekarang sudah ada sekitar 25 cabang untuk lab ke klinik Sito sendiri. Dan memang kami punya networking, jadi networking Sito kita bilangnya adalah itu ada sekitar 70. Jadi totally kami bisa melayani seluruh masyarakat dimanapun, at least di pulau manapun, dari kota manapun kita sudah bisa layani, seperti itu. Alhamdulillah bulan lalu Dr. Sarenda kebetulan ya, yang mewakili Lab Klinik Sito menerima penghargaan yang kesekian kalinya untuk Top Brand Award nasional. Ya, alhamdulillah kami langganan, Dok. Baik itu Top Brand Award maupun Service Quality Award, Best Brand, tiap tahun kami pasti dapat itu. Gitu. Dan kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa mereka ada survei dari lembaga-lembaga independen yang mensurvei kami gitu, baik dari segi layanan maupun kualitas hasil. Nah, tahu-tahu kita dapat undangan bahwa kita dapat penghargaan sekian dengan indeks skor sekian, seperti itu ya, Dokter Indra ya. Sekilas. Nah, ini menarik nih Bu Indah. Ya. Top brand kan berarti kemudian masyarakat merasa bahwa layanan Sito tuh baik untuk mereka. Yes. Ya kan, seringkali adalah servicesnya. Iya. Gitu. Menurut Bu Indah, apa sih yang membuat mereka merasa puas dengan bersama dengan Sito itu? Apa yang bikin mereka puas dan ingat kalau nge-lab ya Sito? Lab ya Sito. Ya, terima kasih Dr. Niko. Jadi memang kami selalu improve dalam memberikan layanan ke masyarakat. Banyak hal-hal yang kita sudah improve terkait dengan kemudahan masyarakat mengakses kami untuk bisa mendapatkan layanan. Yeah. Contohnya kalau untuk pasien private, jelas kami sekarang mempunyai aplikasi Beranda Sito di Play Store. Teman-teman semua bisa cek. Dengan mendownload aplikasi Beranda Sito, itu artinya kemudahan akan diperoleh dari teman-teman yang sudah melakukan download tersebut. Dan saat ini kami memang ada promo diskon khusus bagi yang melakukan download ya, Dok ya. Yeah. Kita istilahnya Sito One Touch gitu kan. Dari situ kita bisa melakukan booking pemeriksaan. Kalau di Jakarta ini apalagi
yang nggak punya itu kan waktu gitu ya, Oh, waktu iya. itu sulit. Jadi kita melayani home service, Dok. Home service. Home service ke rumah, baik ke rumah maupun ke kantor kita layani itu. Tapi tentu saja pasti by appointment supaya kami bisa mengatur jadwal, jadi convenient lah juga buat customer seperti itu. Untuk segmen asuransi pun kami lakukan home service, Dok, untuk layanan ke rumah. Bahkan pemeriksaan dokternya pun kita akan datang ke rumah. Jadi bukan hanya, oh ini hanya pemeriksaan darah, jadi ambil darah ke rumah, bukan. Jadi untuk pemeriksaan fisik dokter pun kita kirim insight, jadi bisa ke rumah, bisa ke kantor ya, Dok ya, seperti itu. Gitu, Dok. Dok, dari sisi dokter, apa sih yang bedain brandnya Sito sama yang lain gitu? Dari sisi servicesnya apa? Kalau tadi kan beliau cerita ada home visit nih, gitu kan. Kemungkinan dari sisi dokter apalagi yang mau ditambahkan sehingga orang brandnya adalah Sito nih yang dicari gitu. Monggo, Dok. Iya, terima kasih Pak Dr. Niko dan selamat pagi pemirsa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Kalau saya Dr. Syahrendra, MKK. Saya sebagai Occupational Health Doctor di bagian Departemen Medical Check-up di Sito. Oke, berbicara tadi mengenai produk dari Sito. Jadi kita di sini ada salah satu produk kita yang menjadi brand kita, itu adalah medical check-up. Nah, medical check-up kita itu base-nya itu berdasarkan okupasi. Nah, dari medical check-up itu sendiri, itu medical check-up itu adalah suatu pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit secara dini. Nah, kemudian okupasi itu adalah pekerjaan. Jadi, medical check-up base okupasi itu adalah suatu pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit secara dini berdasarkan dari pekerjaan individu tersebut dan area kerjanya, lingkungan kerjanya. Jadi, biasanya selama ini orang datang medical check-up, hanya datang ke dokter, kemudian hasilnya keluar, selesai. Nah, kalau kita tidak, kita akan melihat dari hulu ke hilir, dan sehingga kita akan mendapatkan suatu hasil data secara komprehensif dan berdasarkan data okupasi. Kenapa kita penting hal ini kita terapkan di setiap perusahaan? Karena perlu kita ingat, di Indonesia ini angka produktif, rata-rata angka umur itu adalah angka umur produktif sebagian besar ya, sehingga pasti mereka bekerja. Dan kondisi-kondisi ini sehingga mereka memerlukan suatu kepedulian atau care terhadap kesehatan mereka sendiri. Kenapa? Karena setiap pekerjaan pasti itu mempunyai risiko, Dok. Kita pun misal di rumah sakit ataupun dimanapun kita linknya, di administrasi pun itu pasti mempunyai resiko. Dan resiko itu yang akan kita lihat dan akan kita analisis dari hasil MCO yang akan kita lakukan di Sito. Dan tujuannya apa? Ya karena ini akan kita jadikan atau kita analisis untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Oke. Kalau dokter yang jawab pasti serius nih kayaknya. Kalau tadi Bu Indah kan kita bisa lucu-lucu. Ternyata udah muncul tadi, Dokter Rendra udah bicara mengenai apa sih MCU okupasi itu. Karena kita kan biasanya datang medical check up, keluar hasilnya seperti itu, hampir hafal, mesti yang kita lihat cuma sedikit. Kolesterol paling yang diintip, ya kan? EKG, ginjal, itu terus yang kita liatin, kita nggak melihat isinya tuh, analisanya apa sih sebetulnya gitu kan. Karena bolak-balik biasanya begitu MCU nih, Dok, yang diterangin itu lagi Benar. gitu. Jadi sama aja, ketemu si A, si B, si C, paling ngomongnya kolesterol, paling ngomongnya asam urat, paling ngomongnya fungsi ginjal gitu. Oke, nah Dok, apa sih nih MCU okupasi itu? Baik. Monggo, Dok. Iya. Oke. Jadi medical check-up berdasarkan okupasi itu adalah suatu medical check-up yang nanti kita akan melakukan berdasarkan base kondisi pekerjaannya. Jadi resiko pekerjaan itu akan kita identifikasi terlebih dahulu. Dalam kondisi umum di kedokteran kerja atau kedokteran okupasi itu biasanya kita ada 5 faktor yang akan kita jadikan sebagai base atau dasarnya. Yang pertama itu adalah faktor fisik, kemudian faktor dari kimia, biologi, kemudian ergonomi, dan yang kelima itu adalah psikososial. Contoh di sini fisik itu adalah misalnya dia bekerja di area yang panas ya, kemudian ada getaran, kemudian dia debu, dan kemudian untuk kimia yang mungkin dia bekerja untuk seperti di bagian oil ya, itu ada salah satu zat aktif namanya benzen, itu salah satu dihasilkan dari kimia di dalam faktor kimia.
Kemudian ada lagi faktor biologi, contohnya dia kerja di tambang, itu ada kemungkinan ada cacing tambang di situ, sehingga belum lagi nanti ada nyamuk yang menyebabkan itu orang menjadi anoples dan lain-lain, sehingga orang itu kena malaria. Dan kemudian faktor ergonomi, ini biasanya banyak orang yang bekerja di depan komputer atau di bagian administrasi, sehingga terjadi masalah di muskuloskelet. Dan yang terakhir adalah masalah psikososial. Ini sebenarnya cukup banyak di masyarakat urban karena dengan kondisi pekerjaan, demanding pekerjaan, belum lagi atasan dan bawahan. Ya benar Bu Ida. Kadang pressure itu mempengaruhi sehingga orang cukup tinggi saat ini, terutama di masyarakat kota itu adalah masalah psikososial karena akibat stres. Banyak ternyata. Iya. Oh iya. Psikososial banyak. Iya. Nah ini dok, kadang-kadang kan orang datang bolak-balik ngeluhnya itu lagi, ya diare, ya pusing, ya nggak bisa tidur. Psikosomatik. Nah, apakah itu bagian dari resiko, bagian dari occupational hazard? Apakah itu tekanannya sampai ke situ kah di masyarakat urban saat ini? Iya, bisa jadi. Memang karena kondisinya itu cukup kompleks ya. Bisa dari di rumah masalahnya, bisa dari pekerjaan, mungkin dari pertemanan, sosial itu cukup sangat mempengaruhi. Makanya kita untuk menegakkan dari masalah psikososial pun kita harus lebih mengkerucutkan lagi. Ini masalah sebenarnya psikisnya atau masalah stresnya dari mana gitu dok? Apakah memang karena pekerjaan atau jangan masalah di rumah? Mungkin ada masalah dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan anaknya. Karena terutama udah mau masuk sekolah nih, biasanya itu cukup stres orang tua karena buat memikirkan buat masuk sekolah dan lain-lain. Nah, kita tetap sebagai bagian dari kedokteran kerja tetap melihat lini tersebut. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi nanti di tempat kerja. Ya, karena kalau misalnya dia kondisi yang aman, dia tenang dengan kondisi pikiran yang cukup fresh, itu bekerja biasanya lebih produktif dibandingkan dengan kondisi dia lagi stres. Dok, pertanyaan berikutnya nih. Kalau di tadi kan di pertambangan iya deh, kita lihat ada faktor chemical, ada faktor apa. Tapi yang jadi teka-teki silang justru kalau menurut saya loh, dok mohon dikoreksi, itu yang di perkotaan. Iya. Ya kan? Ya, lifestyle. Kok ya kalau setiap kali medical check up, laporannya tuh adalah TB, ISPA, ya kan? Itu ISK diulang itu lagi. Ada nggak sih yang harusnya diintervensi dari case-case kayak gitu? Kalau nggak nanti si HR-nya cuma, oh udah tahu nih mesti ISPA, TB, ISK diulang terus. Benar. Berikutnya apa sih dok? Next step-nya harusnya apa sih dok? Jadi memang kalau kondisi kita terutama di masyarakat kota itu biasanya kan kerjanya lebih beragam ya, lebih beragam. Ditambah lagi orang di perkotaan itu lebih padat. Jadi untuk tertular penyakit dari satu orang ke orang lain itu lebih mudah, lebih cepat karena komunitasnya lebih besar. Sehingga itu kita dapat melakukan justru dengan surveillance. Oke. Iya, surveillance. Misalnya contohnya dia melakukan medical check-up tahun 2018. Apakah dia terkena TB atau memang kondisi paru-parunya masih bersih ya pada saat kita lakukan ronsen, atau mungkin pada saat kita lakukan di 2018 ternyata dia tidak ada kenaikan gula darah. Ternyata di 2019, nah itu ternyata dia ada kenaikan gula darah, ternyata kena TB. Nah ini bisa kita lihat cek ke belakang, historinya seperti apa. Apakah memang ternyata dia pernah datang atau berkontak dengan suatu orang atau masyarakat yang mempunyai TB. Itu karena mempengaruhi sekali nanti di hasil MCU berikutnya. Atau mungkin dia masalah lifestyle, mungkin selama setahun belakang ini cuma makan banyak karbo, gula dan lain-lain, sehingga pada saat MCU 2019 itu terjadi peningkatan di gula darah. Nah itulah yang akan kita lihat surveillance-nya, historinya, dan kita matchingkan dengan pekerjaannya dia. Karena ini kan mempengaruhi, karena dengan melakukan surveillance kita tahu apa yang mesti kita perbaiki untuk program kedepannya, terutama adalah wellness programnya. Nah teman-teman HR nih, Iya. tolong digarisbawahi, jangan tiap tahun ganti vendor. Betul. Ya kan, datanya hilang. Gimana Pak Dokter mau ngelihat dari ujung ke ujung gitu kan? Gimana mau apa ya? Penuh gitu, komprehensif ngelihatnya. Tahun depan ganti vendor, ya mau nggak ada datanya toh. Ya kan, kita nggak bisa lihat secara utuh. Lebih baik secara serial dilihat sehingga dari sisi kedokteran okupasi bisa melihat secara utuh. Dari tahun lalu, tahun ini kecenderungannya seperti apa. Dok, sebetulnya sebaiknya kalau di lingkungan kerja itu berapa kali sih, atau berapa tahun sekali, atau berapa kali setahun, atau ada kelompok umur yang mungkin harus 2 kali setahun melakukan medical check up? Oke, memang kalau dari peraturan Menteri nomor 2 tahun 1980 itu adalah setahun sekali. Setahun medical check up. Cuman perlu kita kategorikan lagi, jadi medical check up untuk okupasi atau pekerjaan itu dibagi menjadi 3. Itu pertama adalah pre-employee atau prakerja, kemudian adalah medical check up annual atau tahunan, kemudian adalah khusus.
Nah, kalau untuk prakerja itu adalah setiap karyawan atau pasien yang ingin masuk ke pekerjaan baru. Nah, itu kita lakukan medical check-up. Tujuannya adalah biar dia diterima di tempat pekerjaan tersebut dengan kondisi kesehatan yang optimal atau setinggi-tingginya. Kemudian kita melakukan medical check-up annual atau melakukan medical check-up tahunan. Tujuannya adalah apakah nanti selama dia bekerja, adakah risiko atau hazard tempat kerja itu mempengaruhi terhadap kesehatan pekerja tersebut. Itulah tujuannya kita melakukan annual medical check-up yang biasa dilakukan di setiap perusahaan. Kemudian ada lagi yang khusus. Nah, ini biasanya kita tergantung, bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, karena biasanya ini sudah terkena penyakit. Jadi kita harus lakukan rutin untuk melakukan monitoring penyakitnya tersebut. Kayak contoh misalnya dia punya diabetes, misalnya di atas 300, atau mungkin ternyata pada saat kita lakukan pemeriksaan ronsen, ternyata dia mempunyai TB. Nah, itu harus kita cek secara rutin. Ini nama kita bilang medical check-up secara khusus. Oke. Nah, teman-teman semua, tadi kan sebetulnya kita udah sedikit nih. Kalau disuruh banyak, kayaknya kita punya sesi 4 jam. Pak dokter sendiri yang ngomong. Habis itu saya sama Bu Indah ngopi-ngopi ya, Bu? Iya, kita ngopi di bawah. Ngopi-ngopi. Tapi sebelum kita masuk ke sesi yang terkait mengenai penyakit akibat kerja, tadi kita bicara soal bagaimana sebaiknya para teman-teman, para HR nih menjadwalkan rutin malah khusus, terutama yang memang sudah ditemukan ada penyakit ya, Dok. Ya. Jadi supaya tidak saling menulari nih satu sama lain, ya kan? Apalagi kalau orang ini ternyata baik, pekerjaannya bagus, sayang kan? Ya nggak sih? Nah, sama kesehatan ya, Dok. persis. Sekarang Bu Indah, Iya. gimana caranya? Prosesnya itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh si HR ini? Prosesnya seperti apa? Lalu bisakah datang ke tempat? Nah, monggo Bu Indah cerita dulu. Jadi gini, saya mau menggarisbawahi yang tadi Dr. Hendra sampaikan. Memang sih medical check-up kalau peraturan Kemenaker memang minimal adalah 1 tahun sekali, betul ya, Dok ya. Nah, tapi untuk yang khusus dalam hal ini kalau istilah kami adalah fit tapi with note, betul ya. With note ini pasti ada sesuatu catatan kesehatan yang harus dimonitoring gitu. Kami bisa melakukan monitoring untuk teman-teman yang memang mempunyai kategori abnormality. Pastinya kami punya price khusus, Dok, untuk kaitannya hal ini, karena kan makanya betul Dr. Niko bilang jangan ganti-ganti vendor. Kalau ganti-ganti vendor, catatan medisnya lantas tidak bisa sinkron, betul ya gitu ya. Jadi kami punya program khusus untuk kaitan medical check up pre-employee maupun annual, bahkan sampai monitoring kami ada, Dok. Bisa saya pahami terkait dengan peraturan Permenaker ini adalah pasti keterkaitan dengan anggaran atau budget. Nah, artinya kami open discuss untuk menyesuaikan paket pemeriksaan untuk employee sesuai dengan unit atau departemen kerjanya gitu ya. Jadi kita bisa discuss itu, Dok. Jadi kami need custom istilahnya kalau di situ itu. Jadi pastinya karena perusahaan oil and gas, perusahaan agro, dan perusahaan manufacturing pasti mempunyai unit kerja atau departemen produksi yang berbeda-beda. Artinya itulah yang akan kita sesuaikan. Jadi keterbatasan anggaran atau keterbatasan dana untuk medical check-up buat situ tidak masalah. Karena kami bisa discuss dengan teman-teman HR semua untuk bicarakan hal ini. Tapi tujuannya adalah, satu tujuannya tercapai adalah pemeliharaan kesehatan bagi karyawan semua. Seperti itu ya, Dok ya. Harapannya pastinya juga terkait dengan produktivitas karyawan sehingga tidak menurunkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Seperti itu, Dok. Untuk hal ini karena kita nasional, kita bisa teman-teman bisa akses di website kami di www.labsito.co.id. Nanti dari situ kami akan hubungi balik ke teman-teman HR, seperti itu, Dok. Jadi mudah ya, Bu ya? Sangat mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Jadi tidak perlu lagi telepon, nyari, Iya. masuk ke sana, nanti yang Iya. telepon adalah teman-teman dari Betul. situ. Karena di situ kita juga menyediakan live chat sih, Dok. Kan Oke. sekarang itu kan kadang-kadang keluhannya adalah teleponnya susah diangkat dan lain-lain gitu.
Nah, kami menyiasati itu ya dengan live chat di Live chat. website itu Wah, kami bagus ada. dong, Bu. Ya. Nah sekarang kan anak-anak milenial nih, teman-teman HR milenial udah malas angkat telepon sih Bu. Iya. Kan? Maunya texting aja gitu kan. Sudah ada live chat gitu, monggo teman-teman HR kalau mau mencoba ngobrol sama teman-teman Sito mengenai kebutuhannya, masuk ke website yang tadi Bu Indah sampaikan. Oh iya, satu lagi Dokter Monggo, Niko. Bu. Jadi sebenarnya ini untuk kaitannya sih pasca ya Dok ya. Iya. Pasca MCO itu kami juga bisa memberikan semacam health talk edukasi Oke, sebenarnya. good. Gitu ya Dokter Indra. Iya. Itu sudah sering kita lakukan sih di perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kami. Pastinya materinya tidak jauh-jauh dari case abnormality yang terjadi di perusahaan tersebut. Tentu saja kita harus sampaikan preventifnya ya Dok ya. Iya. Preventifnya seperti apa? Tadi kan sekilas Dokter Rendra sampaikan bahwa kita kan ada beberapa aspek okupasi. Misalnya, contohnya sebenarnya seperti ini. Untuk teman-teman yang kerja di area bising itu kan bisa di hanggar atau apron pesawat itu kan kebisingannya luar biasa gitu kan. Tapi sebenarnya kan APD-nya atau alat pelindung dirinya sebenarnya sama perusahaan sudah disediakan nih, headset itu ya Dok ya. Nah, tapi kenapa juga ya kok ternyata saat medical check up banyak kasus-kasus penurunan gangguan fungsi pendengaran seperti itu ya Dok. Nah, itu nanti kita bisa create Dok. Apakah konsistensi teman-teman karyawan ini dalam menggunakan APD itu konsisten nggak sih? Nah itu nanti sampai ke situ. Jadi kita bisa membantu create sampai ke situ ya Dok ya. Benar. Supaya Iya. tadi kalau seperti disinggung PAK itu nggak sampai terjadi seperti itu ya Bisa. mungkin ya Dok. Ya. Tujuannya Tapi bisa. nanti dikupas tuntas oleh Dokter Hendra Siap. ya. lebih paham. Jadi teman-teman HR, ini tadi itu jangan lupa loh. Medical check up itu untuk pertama meningkatkan produktivitas karyawan. Betul. Kedua, memang karyawan bukan mesin, namun ada usia kerja produktif. Bukan hanya karena usia, tapi karena kemampuannya. Betul nggak Dok? Betul. Benar. Kalau makin menurun, pasti kerjanya makin kurang produktif. Ya, betul. Yang sederhana tadi Bu Indah cerita adalah pendengarannya kurang. Makin lama makin berkurang kan makin susah. Iya kalau ya nauzubillah min zalik orangnya kurang bermanfaat, tapi kalau orangnya punya manfaat tinggi untuk perusahaan, Jadi nggak bisa, rugi perusahaan. Ruginya apa? Skillnya kan hilang. Betul. Ya toh Pak Dokter, skillnya hilang, waktu hilang, dilatih lagi orang baru. Wah ini kalau mau dihitung, Effortnya ini luar cost-nya biasa kok. besar. pasti lebih besar dibandingin medical check up-nya. Oke, untuk segmen ini terpaksa kita sudahi pas lagi hot. Kita akan masuk ke segmen nanti berikutnya, kita bicara fokus mengenai penyakit akibat kerja. Yang tadi Dokter Hendra semangat buat cerita. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mohon ditunggu untuk segmen berikutnya yang sama serunya bersama Nico Indra Rajasa di Nick Channel. Saya Ziza Hamzah, seorang presenter dan news anchor. Gaya hidup sehat menjadi pilihan saya. Sesibuk apapun hanya dengan sedikit meluangkan waktu ke akses belanja.labcito.co.id, Anda dapat segera melakukan medical check up. Saya memilih klinik Cito sebagai tempat investasi kesehatan yang tepat untuk medical check up. Karena Cito sudah mewakili mereka yang sibuk dan sangat menghargai waktunya. Jangan lupa ya, hasil dapat langsung diakses di hasil.labcito.co.id. Pelayanan ramah dan hasil yang akurat pasti Anda dapatkan. Saya masih bersama Bu Indah, masih bersama Pak Dokter Rendra. Nih, ini segmen yang tadi Pak Dokter sudah ngomong seru. Ini akan lebih seru lagi. Kita bicara penyakit akibat kerja ya Dok. Monggo Dok, apa sih penyakit akibat kerja itu? Baik, makasih Dr. Niko. Jadi penyakit akibat kerja itu adalah suatu penyakit yang mempunyai asosiasi terhadap satu agen penyebab di
tempat kerja, biasanya lingkungan pekerjaannya. Inilah yang kita bilang sebagai penyakit akibat kerja. Kenapa hal ini penting dan harus kita tegakkan atau kita cari? Karena selama ini di masyarakat atau di perusahaan-perusahaan itu, ini seperti yang kita kenal sebagai fenomena gunung es, Dok. Ini yang sering terjadi dan hampir sebenarnya kasusnya banyak, tapi yang muncul atau terdeteksi itu cuma sedikit. Kenapa? Karena pertama, penyakit TB kerja itu mirip sekali seperti penyakit pada umumnya. Dia sangat mirip sekali gejalanya. Dan kalau kita tidak tegakkan dengan diagnosa okupasi dengan melakukan 7 langkah, dia kadang kita sulit untuk menegakkan seperti penyakit-penyakit yang lain. Contohnya misalnya penyakit pneumokoniasis, itu kadang mirip sekali dengan penyakit TB, orang PPOK, itu mirip sekali. Sehingga kita harus menegakkan diagnosa lebih detail lagi. Yang kedua, kadang-kadang perusahaan itu cukup takut. Karena dianggap kalau kita tegak suatu penyakit kerja itu dianggap suatu aib biasanya perusahaan. Sehingga ditutup justru. Ya mereka takut untuk melaporkan atau mengeluarkan atau kira-kira suatu penyakit kerja terhadap karyawannya di tempat kerja. Karena ini menjadi cap jelek bagi perusahaan tersebut. Yang kemudian yang ketiga itu karena suka terjadi adalah dari dokternya sendiri. Mungkin dokter itu kurang mempunyai pengalaman atau kurang ahli dalam menegakkan penyakit akibat kerja. Sehingga yang pada saat dia datang ke klinik perusahaan, itu hanya pasien datang, konsultasi, kemudian dikasih obat, selesai. Dan dia tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kenapa nih pasien ini bisa batuk-batuk terus-menerus, sehingga dia harus bisa mengidentifikasi tempat kerjaannya, sampai kondisinya sebenarnya, oh ternyata nih memang ada ke arah penyakit akibat kerja. Karena memang kondisinya itu saat ini banyak sebenarnya. Cuman yang terdeteksi itu sedikit sekali, dan masalah-masalah tadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan ini harus lebih digali lebih lanjut, dan kondisi ini adalah agar karyawan itu tetap produktif, karena kita ingin kita pengen kerja ya berangkat dari rumah sampai kantor pulang itu pasti kita ingin kondisi sehat dan selamat, dan jangan sampai kita bekerja ke tempat kerja itu malah menimbulkan penyakit dari tempat kita kerja tersebut. Nah itu yang tidak kita inginkan. Jadi inilah yang harus kita cegah dan jangan sampai terjadi penyakit tempat kerja. Yang kedua, dari perusahaan sendiri. Karena kalau perusahaan ada karyawan yang sudah terkena penyakit tempat kerja, ini biasanya cukup mengeluarkan biaya yang besar. Kenapa? Rata-rata penyakit tempat kerja itu biasanya permanen, Dok. Dan cukup lama. Betul. Dan ini butuh terapi terus-menerus. Sehingga kan perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih besar. Iya, unlimited. Sehingga mengeluarkan kerugian yang sangat luar biasa besar untuk perusahaan tersebut. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi kita harapkan dengan adanya screening atau monitoran dengan medical check-up, kita bisa mendeteksi PHK secara dini, baik untuk keuntungan kepada karyawan sendiri, baik kepada perusahaan sendiri, agar tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar untuk mengklaim dari karyawan yang sudah terkena PHK tersebut. Oke, kawan-kawan semua, ini yang nggak didapat kalau kawan-kawan medical check-up sembarangan. Betul nggak, Bu Indah? Cuma nyari budget, memenuhi undang-undang, gitu, menggugurkan kewajiban, hasilnya adalah selembar kertas, ya udah selesai gitu. Kurang bermanfaat. Nggak ada yang mau dikerjakan gitu kan. Sebanding tetap mau sehemat budget apapun, tapi tetap sebisa mungkin itu ada manfaat gitu ya. Persis. Jadi tadi mungkin saya bisa garis bawahi Dokter Enda adalah tadi kan disampaikan nih contoh kasus nih teman-teman karyawan datang ke poli perusahaan, gitu kan? Ya udah. Oh pusing bla bla bla, kasihnya obat analgesik selesai gitu. Tapi sebenarnya kamilah yang bisa ikut membantu mengidentifikasi sebenarnya akar masalahnya apa toh, kok banyak banget teman-teman yang pusing dan lain-lain. Jadi bukan hanya memberikan analgesik dan selesai, tapi terlebih lagi adalah mari libatkan kami untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi potensi resiko kerja yang mungkin ada di perusahaan teman-teman HR masing-masing. Jadi Bu Indah, Sito bersedia untuk misalnya diajak meninjau lokasi gitu? Oh itu pasti dilakukan. Kita istilahnya plan tour ya. Iya. Jadi misal nih kita mau medical check-up di Agro gitu kan. Sebelum pelaksanaan medical check-up pasti kami survei lokasi dan tim dokter kami akan melakukan plan tour istilahnya. Jadi misalnya, oh kalau di Agro itu ada beberapa jenis pekerjaan, mulai memetik ya Dok ya, memetik, merawat tanaman, mengangkut dan lain-lain. Kami harus bisa lihat dan potret seperti apa sih kegiatannya seperti itu gitu. Jadi harapannya
Nanti pun saat para dokter kami melakukan pemeriksaan kesehatan, kita sudah lebih mempunyai khusus ya dok. Jadi ini kalau ini adalah divisi rawatan tanaman, gitu kan? Oh kalau divisi rawatan tanaman pastinya ya paparan sehari-harinya adalah pestisida, gitu kan? Kalau pestisida pasti paparan organofosfat seperti itu ya. Kalau paparan organofosfat nggak jauh-jauh pasti yang harus diperhatikan adalah liver fungsinya. Nah, seperti itu tujuannya adalah saat melakukan pemeriksaan kesehatan pun para dokter ini sudah aware gitu loh dok. Dan satu lagi manfaatnya, jika MCU itu bisa jalan akumulasi, misalnya 2019 medical check-up dengan Sito, 2018 dengan Sito juga. Kami kan mempunyai resume 2018. Nah, resume 2018 ini tetap akan kita lampirkan pada MCU di 2019 tersebut. Harapannya adalah awareness-nya tuh loh dok. Awareness dari teman-teman pemeriksa lihat histori tahun sebelumnya, seperti itu dok. Nah, ini lebih menarik lagi karena Sito akan membawa kawan-kawan ke pengalaman medical check-up okupasi yang berbeda. Dilihat dulu perusahaannya, dilihat dulu pabriknya, dilihat dulu plantationnya, lalu dilakukan medical check-up, di-assess lah perbagian mungkin gitu ya dok ya. Betul. Sehingga ditemukan korelasi antara hasil medical check-up dengan jenis pekerjaan. Tepat. Kemudian nanti teman-teman Pak Dr. Hendra lah yang menghubungkan itu. Nah, teman-teman HR dan kawan-kawan para pekerja sekalian yang ada di serikat juga, gitu. Ini harus kita lebih aware nih. Jangan cuma menggugurkan kewajiban, tapi apa yang diperoleh manfaatnya. Betul. Nah, kembali soal manfaatnya dok. Gimana sih hubungan antara dokter perusahaan dengan dokter yang Sito? Apa yang harusnya terjadi? Ya, baik. Jadi memang antara kita Sito sebagai pengada medical check-up itu sebagai salah satu untuk monitoring, screening, dan surveillance itu dengan dokter perusahaan sendiri adalah untuk mempermudah dokter perusahaan sendiri untuk melakukan surveillance di tempat kerjanya. Kenapa? Karena pasti sehari-hari di tempat kerja itulah dokter perusahaan tersebut. Sedangkan kami kan pasti cuma setahun sekali untuk membantu dokter. Jadi dengan data-data yang harian dokter lakukan di tempat kerja itu kita bisa matchingkan dengan hasil data medical check tahunan yang dilakukan oleh Sito. Contohnya seperti ini, misalnya selama di tempat perusahaan itu dokter misalnya melakukan monitoring hipertensi. Nah, hipertensi itu mungkin kondisinya selama ini kadang naik, kadang turun, naik turun segala macam. Nah, nanti medical check-up itu akan lebih menguatkan. Kenapa ini kira-kira kok tensinya bisa naik turun? Mungkin di situ ada masalah di masalah di kolesterolnya. Ya, mungkin ada tambahan di tempat yang di ginjalnya yang mungkin bermasalah. Karena kalau kita jadi peningkatan fungsi ginjal, tensinya akan tinggi. Nah, itulah akan membantu dokter perusahaan dalam melakukan surveillance. Termasuk juga misalnya contohnya dengan orang yang bekerja di tempat yang debu cukup tinggi ya, misalnya di silika atau di batu bara. Itu di tempat kerja pasti dokter itu membutuhkan pemeriksaan khusus. Contohnya misalnya pemeriksaan ronsen by ILO. Nah, jadi kita akan memberikan itu pelayanan tersebut kepada dokter perusahaan sehingga beliau dapat melakukan surveillance atau melakukan monitoring terhadap kondisi paru-paru dari pekerja tersebut agar tidak terjadi pneumokoniasis. Seperti itu. Karena dengan melakukan pemeriksaan tersebut secara bertahap, nanti dia tahu nih, oh kira-kira pekerja tersebut selama kita lakukan program di lapangan efektif atau tidak. Seperti itu. Contohnya dengan penggunaan APD-nya atau dengan kontrol di lapangan seperti apa, mungkin seperti engineering kontrolnya, mist kontrolnya, itu akan bisa dilihat, dideteksi dengan melakukan medical check-up. Jadi kalau misalnya dokter nanti pada saat membaca hasil kita itu dengan melakukan dari tahun ke tahun, dia bisa melaporkan ke perusahaan agar lebih detail lagi dan bisa melakukan tindak lanjut yang lebih preventif lagi. Menariknya nih, sedikit saya tambahin. Ini saya nggak pengen ini loss karena ini keterkaitan dengan tadi misal dokter sampaikan hipertensi gitu. Nggak turun-turun ya. Sebenarnya kaitannya kan ternyata ada dari kolesterol gitu. Nah itu bahkan kita bisa sampai mengatur menu catering karyawan. Itu kita sudah lakukan di beberapa klien kami. Jadi menu itu harus kita atur. Jadi misalnya gini, di site ini kok banyak banget kasus hiperurisemi ya, gitu kan. Nah, ini bisa dikaitkan dengan catering perusahaan. Jadi menunya
tidak boleh yang terlalu banyak mengandung makanan yang mengandung tinggi purin seperti itu dok, bisa sampai ke situ. Nah ini menarik juga karena nggak bisa juga ya ujuk-ujuk merubah menu karyawan. Kalau kayak kita itu paling seneng ya makanan yang berlemak dan berminyak itu kan paling enak gitu ya. Artinya ada perusahaan yang oh ya sudah ini ada menu sehat, ini ada menu biasa. Nah itu adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan mengenalkan habit bagi karyawannya untuk mulai memilih menu sehat. Awalnya seperti itu, sebelum secara gradual langsung berpindah itu ada step seperti itu. Tapi kaitan itu tadi bisa kita lakukan. Bisa. Ya. Jadi kita untuk tindak lanjutnya kita sampai ke pola makan itu dapat kita berikan rekomendasi. Ya karena memang kita ketahui juga ya, karena kenapa kita tensi itu cukup berpengaruh terhadap kadar lemak ya, karena kan lemak itu salah satunya bikin pembuluh darah menjadi kaku dok ya, seperti kita ketahui, sehingga tahanannya akan menjadi lebih tinggi. Nah itu yang lifestyle seperti itu yang akan kita juga ajukan atau kita sarankan kepada perusahaan-perusahaan sehingga karyawan itu tetap kondisinya sehat dan bisa kita tetap produktif seperti itu. Oke. Ini jangan-jangan tempat saya kerja nih di nge-labnya ke situ juga, karena tiba-tiba kopi saya sejak 6 bulan terakhir itu nggak pakai gula. Saya harus cek ini. Kok jadi pahit rasanya ya? Datang nggak pakai gula, datang nggak pakai gula, kopi nggak pakai gula bu, teh nggak pakai gula, ya kan? Isinya air putih sama buah. Iya betul. Biasanya saya dapat cake. Buah air putih nggak sempet nanya ini. Kayaknya ini nih, ini rasanya akar masalah saya tuh di sini. Bukan masalah sebetulnya. Bahkan menu minting pun sekarang kita sudah mulai rebusan ya. Enggak lagi itu model kue basah dan lain-lain. Kita sudah mulai gorengan rebusan dan buah dok. Wah itu menu minting harian tuh. Itu alasan kenapa sekretaris saya selalu ngasihnya sayur. Dia kira saya kambing apa ya? Ternyata ini masalahnya, bukan. Inilah sebetulnya jalan keluar yang ditawarkan oleh Sito ke perusahaan saya supaya orang-orang kayak saya ini berat badan turun, kolesterol turun, tensi terkontrol. Gitu kalau enggak, wah repot urusannya. Bu Indah, dari tadi kita cuma ngomongin soal penyakit MCU. Pemirsa mesti mau tahu, apa sih alat-alat yang ada di Sito? Secanggih apa sih? Apa sih unggulannya? Monggo Bu. Ya, sebenarnya ini adalah kalau saya bilang ya ini inti proses ya. Siap. Jadi kami laboratorium klinik Sito adalah klinik yang menerapkan quality assurance. Karena kebetulan kami juga sudah sertifikasi untuk ISO 9000 kan manajemen ya. Kemudian ISO yang khusus laboratorium adalah ISO 15000. Kemudian juga kami sudah sertifikasi SMK 3 ya. Yang terakhir baru kemarin kita dapat bendera emas ya dok ya. Bendera emas. Ya. Juga sertifikasi khusus kalak istilahnya itu adalah khusus laboratorium klinik. Kami semua melakukan itu. Artinya ini adalah quality assurance atau jaminan mutu yang bisa kami berikan karena ini kaitannya dengan hasil pemeriksaan kesehatan karyawan gitu ya dari pasien secara umumnya. Jadi untuk alat-alat kita semua menggunakan full automatic dok. Oke. Full automatic, jadi nggak ada lagi yang kita kerjakan manual. Bahkan pemeriksaan urin pun yang dulu masih kita pakai di mikroskop dan lain-lain itu kita sudah pakai full automatic ya. Full automatic, jadi urin masuk udah keluar dengan hasil beserta foto-foto JPEG-nya. Nah, tetap saja sih jika ada kasus-kasus abnormal yang itu baru kita konfirmasi dengan mikroskop. Apapun mata kita nggak bisa digantikan ya itu kan. Itu kan sebenarnya itu adalah pemeriksaan konfirmasi. Untuk alat lab kita semua full automatic, baik hematologi, urinalisa, kimia klinik, imunologi kami punya semua. Dan penunjang dok, ini yang nggak kalah penting. Alat-alat penunjang kami, alhamdulillah kita semua punya dan semua terkalibrasi dan semua tersertifikasi oleh BPFK dan badan sejenisnya. Kami punya ronsen CR, kami punya spirometri, kami punya audiometri, kami punya USG, treadmill ya, kemudian ECG, itu semua kami punya dok. Dan itu kalau MCU-nya onsite di perusahaan atau kantor teman-teman SR yang lain
itu kami boyong semua ke situ. Seperti itu. Jadi teman-teman semua, ini yang digarisbawahi otomasinya nih loh. Otomasi ini kan menjadi sesuatu yang penting dan baik karena menjamin kualitas. Yang kedua yang kemudian harus digarisbawahi kalibrasi. Ya. Kadang-kadang lab yang lain itu suka quote unquote lupa kalibrasi. Gitu. Kok hasilnya jomplang? Lab ini begini. Kok saya buru-buru ke rumah sakit kok beda hasilnya? Jangan-jangan ini tetangga belum kalibrasi. Kualitas itu penting. Kualitas. Jangan cuma bicara harga, control. tapi quality control dan kualitas itu penting. Betul. Itu yang dijaga sama situ. Setuju. Betul. Quality control itu ada quality control internal itu yang kita lakukan setiap hari dan juga ada quality control eksternal. Nah, ini ketatnya kami melakukan quality control internal adalah manakala ada parameter pemeriksaan yang out of range dari nilai kontrol, kita pasti tidak akan bisa lakukan pemeriksaan terhadap pasien. Jadi itu harus kita adjust dan lain-lain, harus kita cari akar masalahnya sampai nilai kontrol itu betul-betul within range dan memenuhi syarat, baru kita bisa rilis untuk pemeriksaan running pasien. Seperti itu. Ketat banget ternyata. Nah, sebenarnya tadi waktu obrol-obrol sebelum mulai, Bu Indah bilang saya, "Dok, setengah jam aja, jangan lama-lama." Kita ini sekarang udah mau 1 jam loh, saking serunya ngobrol sama Bu Indah sama Pak Dokter loh. Saking banyak informasi yang masuk ke kita dan kalau teman-teman pekerja, teman-teman serikat, teman-teman SR mendengarkan, banyak loh informasi yang bisa diperoleh dari bicara dengan kawan-kawan di sini. Segmen kita mungkin cuma sebentar, banyak hal yang belum tergali. Betul sih. Monggo diundang teman-teman situ, Boleh. bicara, ngobrol. Monggo. Apa yang terjadi? Apa yang akan diharapkan? Apa yang dialami? Saya kok yakin banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Betul, betul. Jadi itu penting, nggak perlu khawatir dulu, ajak ngobrol dulu, bicara kepentingannya dulu, apa yang diharapkan dulu, nanti ketemu jalannya. Mari kita identifikasi bersama gitu ya. Dok, ya? Sepakat. Nah, Bu Indah, Ya. sebagai tokoh masyarakat di ruangan ini ya kan, monggo Bu, closing statementnya, apa yang mau diberikan pesan buat kawan-kawan semua? Ya, teman-teman SR khususnya, preventif ini jauh lebih penting daripada kuratif, Kuratif, ya. gitu ya. Karena kalau sudah kuratif, biasanya budgetnya unlimited. Betul, persis. Tapi kalau preventif ini kita bisa atur, kita bisa manage, apapun tetap budget itu akan keluar. Tapi ini bisa kita kendalikan, Persis. seperti itu, Riko, ya. Jadi jangan lupa medical check up rutin ini sangat penting. Dari awal tadi saya sampaikan adalah jika ada kendala atau budget yang mungkin tidak bisa memenuhi semua parameter yang diinginkan, mari diskusi dengan kami. Kami akan bantu identifikasi untuk tentukan jenis pemeriksaan sesuai dengan unit kerja masing-masing. Seperti itu. Itu dari kami. Selamat siang. Ya, itu terima kasih Bu Indah, Pak Dr. Hendra atas kehadirannya di studio kami. Saya kok percaya banyak yang masih punya pertanyaan, monggo dihubungi lab Sitonya yang terdekat atau ke websitenya. Silakan ketemu Bu Indah atau Pak Dr. Hendra, ajak ngobrol, diskusi. Maka insya Allah kita akan sama-sama ketemu jalan keluar yang memberikan manfaat untuk perusahaan dan untuk karyawan. Terima kasih kawan-kawan semua atas perhatiannya di Nick Channel bersama saya Nicole Indra Rajasa, Bu Indah dan Dr. Hendra.